Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Brahman dari kelompok 1. Kelompok saya membahas analisis aspek hard and soft selling, M-Block, wahana eksistensi jenama lokal. Seolah tak akan habis, inovasi arsitektur modern kini banyak dihiasi dengan munculnya desain-desain ruang publik terpadu sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Pertumbuhan ruang-ruang publik ini sangat jelas terasa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Salah satu dari ruang kreatif publik yang cukup diminati beberapa waktu belakangan ini adalah M-Block Space. Menjadi sebuah ruang kreatif publik, M-Block Space seolah ingin menghadirkan rasa nostalgia kepada generasi-generasi terdahulu, sekaligus memberikan suasana baru bagi para milenial yang haus akan konsep-konsep unik. M-Block Space muncul dengan mengangkat pola kreatif di mana tempat ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai sebuah public space, tapi juga bisa sekaligus memperdayakan pengunjungnya, terutama bagi anak muda. Kawasan Blok M, yang pada tahun 1980-an memang sudah terkenal sebagai kawasan populer bagi muda-mudi, kini seolah dihidupkan kembali dengan konsep yang lebih fresh sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Handoko, salah satu inisiator proyek ini, M-Block Space merupakan jawaban dari upaya membangun sebuah ruang yang benar-benar bisa bermanfaat bagi lingkungan, terutama karena lokasinya yang strategis. Berangkat dari fakta ini, M-Block Space kemudian berusaha mengangkat sebuah narasi kreatif bagaimana sebuah ruang publik dari tempat yang terbengkalai dapat berubah menjadi ruang kreatif publik di Jakarta Selatan yang bisa memberdayakan anak muda secara khusus. Ketika pada tahun 1980-an, kawasan Blok M terkenal sebagai tempat anak-anak muda untuk berkumpul dan pamer kekayaan, baik itu berupa pakaian, kendaraan, dan pernak-pernik lain. Kini persepsi tersebut diubah sehingga kawasan Blok M dapat dikenal sebagai tempat anak muda saling unjuk karya. Kawasan M-Block Space tersendiri tepatnya berada di Jalan Panglima Polim nomor 37 RT 1 RW 1 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Gitu. M-Block Space yang diresmikan pada 26 September 2019 oleh Handoko Hendroyono berdiri di atas lahan peruri seluas 7.000 meter di bilangan Blok M. Lahan yang menampilkan kreasi muda-mudi hingga panggung musik itu tercipta dari kerjasama antara Perum Peruri BUMN dan PT Ruang Milenial di sebuah rumah dinas Peruri yang sempat terabaikan selama puluhan tahun. Kenapa kita harus mengunjungi M-Block? Banyak tem berkunjung ke M-Block, masyarakat bisa menikmati banyak makanan. Di sana banyak pilihan makanan seperti Mr. Rothman, Padang, dan lain-lain. Atau kamu juga bisa sekedar ngopi cantik di titik yang disediakan di setiap depan kafe. Menurut aku sih cocok sekali untuk santai ngobrol sore dengan pasangan, sahabat, atau keluarga. Di M-Block Space juga banyak sekali spot foto yang keren, Instagram pokoknya. Setiap sudut di M-Block terlihat estetik loh. Jadi jangan heran kalau kesini banyak sekali pengunjung di M-Block. Kamu juga bisa nonton live musik dari banyak musisi di Indonesia. Ada juga M-Block Market. M-Block Market merupakan supermarket yang ada di M-Block Space. Konsepnya yang estetik. Ini bisa kamu jadikan sebagai tempat foto. Jangan lupa tapi dibeli juga ya, karena di sini di M-Block Market itu menjual produk UMKM lokal, mulai dari makanan, wangian, sampai perabotan rumah yang keren pokoknya. Tempat M-Block Space ini yang strategis dan mudah dijangkau. Jadi jangan ragu bila ingin ke M-Block Space. Nah, jadi langsung aja kunjungi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam Blok M. Rumah bekas dinas Perum Puri yang berhasil disulap jadi tempat nongkrong di kawasan Blok M ini memang lagi ramai pengunjung.
M-Block Space yang berlokasi di Jalan Singamangaraja 37AH Melawi, Jakarta Selatan ini sengaja dibangun sebagai tempat berkumpulnya para kaum urban sekaligus sebagai ruang kreatif, karena banyak banget kegiatan yang bisa kamu lakukan di M-Block Space, yaitu antara lain adalah 1. Kulineran. Salah satu yang bikin nongkrong jadi lebih asik di M-Block Space adalah karena kafe dan restorannya sangat bervariasi, mulai dari hidangan khas Indonesia sampai makanan western. Salah satunya adalah Kedai Kantong. Di Kedai Kantong, kamu bisa menikmati makanan khas Manado dengan rasa yang autentik, mulai dari ikan cakalang, sambal dabu-dabu, bakwan jagung, sampai jajanan khas Manado seperti panada juga bisa kamu nikmati di Kedai Kantong. Dan ada juga restoran yang bernama Oeyang. Selain berbagai makanan khas Indonesia, kamu juga bisa menemukan makanan western di bagian belakang M-Block Space loh. Di Oeyang ini, sembari bersantap, kamu juga akan dimanjakan dengan alunan musik pop tahun 90-an yang bikin nongkrong kamu jadi lebih asik. Dan juga ada tempat makan yang bernama Kebun Ide. Konsep Kebun Ide sangat terlihat jelas dari namanya. Konsep kebun yang digunakan oleh pemiliknya berhasil membuat pengunjung nyaman. Konsep kebun juga terlihat dari penggunaan berbagai tanaman asli di bagian outdoor maupun indoor restoran. Kebun Ide juga terkenal dengan es krim yang rasanya sangat fresh. And last but not least, tempat kulineran yang tidak kalah unik yang bisa kamu kunjungi di M-Block Space adalah Mbak Nodoro. Panggilan Mbak biasanya disematkan kepada wanita Jawa. Sesuai dengan namanya, restoran yang satu ini menjanjikan makanan khas Jogja. Kamu bisa memilih sendiri menu di sini karena Mbok Nodoro berkonsep prasmanan. Yang spesial dari Mbok Nodoro adalah es krim klepon yang rasanya mirip banget dengan klepon asli. Selain tempat kulineran, M-Block Space juga menyediakan tempat untuk berbelanja. Salah satu tempat berbelanja yang bisa kamu kunjungi yaitu adalah Mata Lokal. Mata Lokal adalah tempat para desainer lokal menjual barang-barang unik seperti tas, tekstil, dan lain-lain hasil karya mereka. Salah satunya, Mata Lokal juga menjadi ruang untuk kalian mencari ide lewat hasil karya yang dipamerkan. Ada juga tempat berbelanja yang bisa kalian kunjungi yaitu Demajors. Kalau tempat yang satu ini cocok banget untuk para pencinta musik yang sudah kesulitan menemukan tempat membeli CD atau DVD. Nah, di Demajors ini, kamu bisa menemukan CD dari banyak musisi dengan beragam era dan gender. Dan ada juga nih tempat belanja yang tidak kalah unik yaitu Union Well. Kamu, para penggemar motor, tempat yang satu ini cocok banget buat kamu. Di Union Well, kamu bisa menemukan segala perlengkapan motor mulai dari baju, kaos, jaket, helm, sampai sepatu. Pokoknya laki-laki banget deh. Union Well juga merupakan besutan dari vokalis Naif yaitu David. Selain tempat kulineran dan tempat berbelanja, kamu juga bisa mendatangi berbagai kegiatan yang ada di dalam M-Block Space, yaitu menonton pertunjukan seni. Sebagai ruang kreatif, setiap minggunya ada banyak event yang menarik yang diselenggarakan di M-Block Space, termasuk live music. Sudah banyak juga musisi kebanggaan Indonesia yang tampil di M-Block Space, mulai dari High Five, Yura Yunita, Pamungkas, Ran, dan 420. Ruang kreatif di M-Block Space terdiri dari beberapa spot seperti live music dan mini amphitheater. Di kedua spot tersebut banyak sekali kegiatan menarik yang bisa kamu ikuti. Dan kegiatan yang bisa kamu datangi juga yaitu mengikuti talk show. Selain seni, di M-Block Space kamu juga bisa mengikuti talk show. Topik talk show diambil dengan sangat menarik dan tidak jarang bersumber dari kepedulian sosial dan tentunya bermanfaat banget. Seperti talk show Round to Pesta Inklusif yang baru-baru ini diselenggarakan. Dan yang terakhir adalah kegiatan mengikuti workshop. Untuk mengasah keahlian kamu, di M-Block Space juga suka diadakan workshop seperti workshop fotografi dan workshop videografi untuk teman tuli yang diadakan di Rumah Lestari. Ada juga workshop merangkai bunga dan membuat sabun natural di Mata Lokal. Kamu bisa datang langsung atau melihat berita terbaru di sosial media M-Block Space untuk tahu jadwal acara setiap minggunya. Cukup sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Zulkarnain Manope. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan didirikannya M-Block Space. Dapat kita ketahui sendiri bahwa adanya M-Block Space ini, atau bisa dibilang wahana eksistensi jenama lokal, merupakan karya dari salah satu arsitektur modern yang memiliki inovasi untuk mendesain suatu ruangan publik, ya, didesain secara sedemikian rupa agar dapat diminati oleh khalayak umum. Untuk itu, tujuan dari didirikannya M-Block Space ini adalah yang pertama, dijadikan sebagai wadah kreativitas yang ada di pusat kota untuk mewadahi kaum-kaum urban ataupun kaum milenial, serta dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul maupun ladang untuk mencari keuntungan bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Kemudian,
dijadikan sebagai tempat berkumpul yang mampu menghadirkan rasa nostalgia kepada generasi terdahulu, sekaligus memberikan suasana baru bagi para generasi milenial. Adapun tujuan lainnya M-Block Space ini didirikan yaitu agar dapat dijangkau oleh semua khalayak umum, dikarenakan seperti kafe maupun variasi kafe dan restoran yang beragam dipadukan dengan harga makanan yang tidak terlalu menguras dompet. Namun, secara garis besar, tujuan dari didirikannya M-Block Space ini yaitu untuk memberikan suasana baru yang dimana masyarakat terutama kaum-kaum di kalangan generasi baru ini atau bisa dibilang generasi Z dapat menikmati kreativitas budaya dengan berbagai keyakinan dan gaya hidup mulai dari era klasik, vintage hingga modern. Oke, terima kasih.